kita balik lagi ke pembahasan selanjutnya tentang interferensi maksimum sama yang minimum. Nah, yang kita ketahui kan dari sifatnya itu dia ada yang bersifat melemahkan, ada juga yang bersifat menguatkan. Nah, dari gelombang barunya itu. Nah, jadi kita mau perbandingan. Misalkan yang di sini untuk interferensi yang maksimum, sedangkan yang ini untuk interferensi minimum. Nah, kita coba untuk kita lihat dulu yang maksimum dulu. Nah, jadi itu kan dia ada gelombang yang dari dua sumber. Di sini sumber 1, yang di sini sumber 2. Nah, terus dia kalau yang interferensi maksimum itu dia gelombangnya ini memiliki beda fase yang sama, dalam artian gini, beda fasenya itu sama gitu. Jadi ini yang untuk gelombang yang sumber gelombang pertama, dan yang ini untuk yang sumber gelombang kedua. Nah, dengan ditandanya dia ada interferensi maksimum, itu tuh beda fasenya memiliki beda fasenya tuh sama, ada yang ditunjukkan dengan gambar ini. Jadi tuh ujung-ujungnya tuh kayak lancip gini. Nah, kalau dia interferensi maksimum, dia memiliki gelombang yang sama, memiliki beda fase yang sama. Maka misalkan kalau kayak misalkan ada sebuah ini titik gitu, terus ada kayak gelombangnya gitu. Nah, ini dia tepat di titiknya ini yang interferensi maksimum. Nah, interferensi maksimum ini dia yang menghasilkan ini cahaya yang dimana tuh kalau biasanya praktikum kan ada yang seling, yang di sini ada kayak yang cerah, yang di sini yang gelap, yang di sininya gelap, terus di sini lagi kan ada yang bagian yang cerahnya tuh. Nah, ini untuk interferensi maksimum. Nah, terus yang dimana yang kita ketahui kan tadi sebelumnya bahwa sumber gelombangnya itu kan dia memiliki beda lintasan kan. Sebelumnya kita ketahui bahwa delta S itu sama dengan D sin theta. Nah, ini pada persamaan yang awal-awal tanpa diketahui yaitu interferensi maksimum atau minimum. Nah, untuk yang di sini berarti kan dia akan memiliki panjang gelombangnya itu sama dengan M kali panjang gelombang. Nah, pada saat si sumber gelombang 1 dan 2 ini tepat di titik R-nya ini, titik R. Jadi ini di titik R-nya itu dia akan menghasilkan gelombang baru. Nah, dia di sini misalkan kalau cahaya dia bakal di sini yang akan terang. Nah, ini di mana kita sebut aja ini untuk pita terang ke, kita nggak tahu ya ini maksudnya pita terangnya itu dia urutan yang keberapa, ke-1, ke-2 kah, atau ke-3 kah. Misalkan kita anggap aja untuk M. Nah, yang kalian ketahui kan biasanya ada ordo-ordonya gitu kan. Nah, di sini antara R dan R itu dipisahkan dengan jarak sebesar P. Nah, yang kita ketahui juga bahwa ini tuh dia menghasil antara si kedua gelombang ini, sumber gelombang ini untuk tepat menjadi gelombang yang baru itu kan ada sudut yang ada terjadinya sudut di antara jarak ini sama ini kan. Kita ambil garis lurus. Nah, dia bakal membentuk sudut. Dimana jadinya dia bisa jadi gini, delta S sama dengan delta S lagi, berarti delta S yang 1 sama delta S2
1, 2. Berarti di sini D sin theta sama dengan ordenya dikali sama panjang gelombang. Nah, panjang gelombang di mana kan kalau dia interferensi itu dia harus panjang gelombangnya itu kan sama kan. Nah, di sini karena dia pasti menghasilkan sudut yang sangat kecil, maka di sini sin theta-nya itu hampir sama dengan tan theta. Nah, yang kita ketahuin kalau tan theta itu kan tan itu sin demi kosani tan desa depan samping. Kita lihat sudutnya depan samping. Berarti P, nah sampingnya ini kan yang ini kan, jarak antara ini sama yang ini. Nah, kita anggap aja ini jarak dari sini ke sini itu sebesar L. Nah, berarti di sini jadinya per L. Nah, jadi D P L orde M dikali sama panjang gelombangnya. Nah, ini kan D-nya ini kan antara dari sumber ini, sumber 1 sama sumber 2. Nah, pada percobaan ini kita ngambil contohnya ini kan karena dua sumber itu kayak ini ngambil contoh dari percobaannya si Thomas Young. Maka rumusnya untuk interferensi maksimum sebesar ini. Nah, di sini untuk interferensi minimum. Nah, kalau yang maksimum itu kan berarti dia pita terang. Berarti kalau yang interferensi minimum untuk yang pita gelap. Untuk yang pita gelapnya. Nah, kalau untuk yang interferensi minimum dia juga sumbernya sama, memiliki panjang gelombangnya yang memiliki frekuensi yang sama, amplitude yang sama. Nah, di sini akan tetapi dia berbeda memiliki beda fase. Nah, kedua gelombang dari celah ini bertemu pada suatu titik yang memiliki beda fase yang berlawanan. Nah, maksudnya berlawanan, mungkin besarannya itu sama, akan tetapi misalkan tandanya itu berbeda. Misalkan yang satu yang positif, yang satunya tuh negatif. Jadi itu yang maksudnya beda fase yang tadi. Maksudnya yang tadi di beda fase yang di sini sama. Itu berarti dia mungkin antara positif sama positif atau negatif sama negatif. Nah, kalau yang ini berarti kan karena memiliki beda fase yang berlawanan, berarti antara yang satu positif dan satu negatif gitu. Nah, jadi di sini untuk interferensi yang minimum di mana sumbernya tidak tepat di pita R, karena pita R maksudnya di titik R ini untuk pita yang terang, sedangkan ini kalau frekuensi minimum itu kan dia menghasilkan pita gelap. Nah, jadi kita anggap aja di sini misalkan ini RST aja T. Nah, di sini di titik T. Jadi sumbernya ini karena dia memiliki beda fase yang berbeda, akan tepat di titik ini si titik T. Nah, coba lihat, kalau kita perhatikan antara yang maksimum sama minimum dia pasti tepat. Kalau yang maksimum kan kayak ada lancip begini, maksudnya dia sama gitu. Nah, sedangkan kalau yang minimum dia berbeda, kayak berlawanan gitu, kayak gini jadinya. Nah, kalau secara grafisnya gini, kalau secara grafisnya maka pastikan dia antara panjang gelombang 1 sama panjang gelombang 2 nya itu kan dia memiliki panjang yang berbeda. Nah, ini misalkan yang tadi nih pada persamaan yang sebelumnya kita anggap untuk persamaan yang pertama. Nah, maka untuk beda panjang gelombang antara S1 dengan S2 agar menghasilkan
gelombang baru lagi, berarti kan delta S sama dengan, coba kita perhatikan, kalau dia perhatikan ini kan antara titik R sama titik O itu kan sebesar P. Nah, akan tetapi dimana kan di sini ada ordernya kan, order ke M. Berarti misalkan ini order ke M. Nah, kalau dia tepat di sini berarti kan dia setengahnya kan, setengah dari ordernya si M. Nah, berarti jadi M minus 2 kali salah panjang gelombangnya. Nah, berarti kita sambungin ke persamaan yang pertama, berarti kan D sin theta sama dengan M minus setengah dikali panjang gelombang, maka D P per L sama dengan M minus setengah kali panjang gelombangnya. Nah, ini untuk yang persamaan interferensi minimum. Mungkin ini saja untuk penjelasan tentang interferensi. Nanti kita akan lanjutkan tentang difraksi. Sebelum ke difraksi mungkin ada sedikit pembahasan soal terlebih dahulu.